Nelly Octavia Hefrita, CGP Angkatan 6, Kabupaten Sijunjung. Yang saya hormati Ibu Kasminar Limbong sebagai fasilitator dan Ibu Vigo Selvi pengajar praktek. Baik, pada kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana pada coaching supervisi akademik ada 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Pada hari ini saya akan melakukan tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Herli Afrida. Ini adalah tahap pra-observasi. Selamat pagi Ibu Herli. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu Herli sebentar untuk berbincang-bincang mengenai persiapan kita untuk nanti akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Herli. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik, di mana pada supervisi akademik ini kita melewati 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Hari ini saya mohon kesediaan Ibu Herli untuk kita melakukan coaching pada tahap pra-observasi. Ibu Herli bersedia? Baik, Ibu Herli, sebelum kita mulai pada bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ibu Herli harapkan dari bincang-bincang kita pada hari ini? Yang saya harapkan hari ini adalah bisa untuk persiapan kira-kira apa yang untuk diajarkan untuk besok pagi. Iya. Dan ada masukan-masukan sebelum pembelajaran dilakukan. Oke, Ibu Herli, berarti untuk persiapan kita untuk supervisi akademik pada esok harinya. Ibu Herli, materi apa yang akan Ibu Herli sampaikan besok di kelas Ibu Herli? Materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan ya Bu Herli ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Dengan melakukan diskusi atau studi pustaka, nanti peserta didik bisa mengetahui, mengidentifikasi atau memahami tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Jadi melalui diskusi, melalui observasi langsung nanti ya peserta didik, studi pustaka peserta didik itu bisa memahami gangguan pada sistem pencernaan. Oke, Bu Herli, bagus sekali. Ibu Herli, selama ini Ibu Herli mengajar IPA di kelas Ibu Herli, apa saja hambatan-hambatan yang kesulitan-kesulitan lah yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Biasanya kalau kesulitan yang dihadapi adalah pertama, peserta didik itu kurang termotivasi karena menganggap pelajaran IPA itu sulit untuk dipahami, sekaligus siswa itu juga kurang bisa mencari informasi mana yang penting, mana yang tidak. Mereka lebih banyak membaca buku saja tanpa merangkum dari kejadian-kejadiannya dalam sehari-hari. Oke, berarti yang saya garis bawahi ini Bu Herli, kesulitan yang Bu Herli alami yang pertama itu kurangnya motivasi dari siswa, kemudian yang kedua siswa itu malas ya untuk mencari informasi lebih lanjutnya. Kebiasaan mereka itu melihat apa yang ada saja di buku. Oke, nah strategi apa yang sudah Ibu Herli lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini? Strateginya di sini dimana saya mencari masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan siswa tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan. Sehingga dengan permasalahan tersebut bisa melihat, oh ini loh gangguan pencernaan, penyebabnya apa, bagaimana upaya untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan tersebut, sehingga dia bisa menggunakan sendiri ilmunya, itu bukan hanya sebatas di kelas saja, bisa digunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus, berarti sudah kepada aksi nyatanya langsung nantinya pada kehidupan mereka itu apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita berikan pembelajarannya di kelas, nanti mereka bisa praktekkan di rumah. Oke, untuk pembelajaran yang akan Bu Herli adakan besok, apa yang sudah Bu Herli persiapkan? Yang pertama itu adalah RPP yang sebagai panduan kita untuk mengajar. Yang kedua LKPD, instrumen penilaian, hanya itu yang sudah dipersiapkan juga ya. Nah, kira-kira ada yang Bu Herli harapkan nanti akan bisa membantu Bu Herli dalam mempersiapkan segala sesuatunya nanti dalam proses pembelajaran Bu Herli? Yang mungkin rekan-rekan yang lain, misalnya
makin fokus atau seperti itu saja. Oke. Dan biasanya itu selalu dibantu ya Yes, oleh teman-teman, itu pasti karena kita itu harus menjalin kerjasama dengan untuk kelancarannya. Kemudian Ibu Herli, dari pembelajaran yang telah Ibu Herli lakukan di kelas itu, area pengembangan diri Bu Herli, apa yang Bu Herli ingin capai? Yang ingin saya capai, misalnya ilmu yang saya berikan itu tidak hanya sebatas di kelas saja. Jadi lebih kepada konseptual, di mana siswa itu bisa menerapkan ilmu pengetahuan alam itu benar-benar untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungannya sendiri, bukan hanya sebatas mencatat kemudian latihan, bukan hanya sebatas itu. Iya, berarti Ibu Herli ingin lebih meningkatkan Iya. lagi lah ya potensi bagaimana itu bisa menyampaikan ilmunya ini kepada peserta didik atau siswa, sehingga peserta didik itu lebih memahami apa yang Ibu Herli sampaikan. Nah, strategi yang Ibu Herli gunakan untuk pengembangan diri Ibu Herli ini, salah satu strateginya itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana memang gangguan sistem pencernaan itu yang nyata atau konseptual yang ada di sekitar siswa itu sendiri, sehingga secara tidak langsung siswa itu bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Bu Herli ingin kalau tidak saya salah dengar tadi, berarti Bu Herli ingin melakukan dengan berbagai metode-metode ya, lebih memperdalam lagi ilmu Bu Herli tentang metode untuk bisa menyampaikannya kepada siswa atau peserta didik. Oke, Bu Herli, itu sangat bagus sekali, karena kita tahu dalam penyampaian pembelajaran itu apabila kita hanya menggunakan satu metode itu akan sangat monoton sekali, dan Ibu Herli itu mencoba untuk menggabungkan beberapa metode dan model pembelajaran. Begitu ya Bu Herli ya? Oke. Baik Bu Herli, komitmen Bu Herli di dalam memakai strategi-strategi yang telah Ibu Herli sebutkan tadi dalam menunjang pengembangan diri Bu Herli ini? Apa komitmennya? Komitmennya, saya terus belajar, berusaha untuk mengaitkan materi IPA yang di kelas dengan kehidupan yang ada di sekitar siswa. Kan IPA itu ada ilmu pengetahuan alam, berarti memang berada di alam, jadi tidak hanya sebatas ilmu saja, tapi bisa berkaitan langsung dengan diri siswa itu sendiri. Oke, berarti Bu Herli berkomitmen bagaimana Bu Herli bisa terus-menerus ya belajar terus. Oke Bu Herli, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga nanti pada saat observasi di dalam kelas pelaksananya bisa berjalan dengan lancar. Bu Herli bisa sehat-sehat selalu ya, sehingga nanti kita ketemu di kelas observasi. Baik, terima kasih Bu Herli atas bincang-bincangnya. Baik, demikianlah coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi saya bersama dengan Ibu Herli Afrida, dan nanti akan dilanjutkan dengan tahap observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung termasuk sistem pencernaan.
kita mempelajari. Nah, sekarang kita mempelajari tentang gangguan. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rafael. Dafael. Apa kata namanya? Oh, izin Bu. Izin menunjukkan di Bu. Tani. Tani apa? Bola. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan bisa dilancarkan sampai dengan selesai pembelajaran. Oke, silakan dimulai. Siapa mau kelasnya? Silakan Faiz. Siapa kelasnya? Oke, silakan siapa dulu? Berdoa mulai. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Oke. Kira-kira kalau gangguan sistem pencernaan yang Anda tahu itu apa? Sembelit, usus buntu, gembung, masuk angin, diare, banyak kan? Gagal ginjal itu sakit demam. Penyakit banyak sekali kita yang penyakit itu adalah gangguan pencernaan. Oke, itu materi kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan. Apakah gangguan itu apakah jika perut kalian sakit termasuk gangguan? Ya. Oke. Kita yang materi sebelumnya tadi tentang sistem pencernaan. Balik dulu. Kita harus menjaga pola makan, menjaga kesehatan, organ pencernaan, tetap semangat mengikuti belajar walaupun Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Nanti kita akan diskusi. Kita akan melihat gangguan apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Kemudian kegiatan studi pustaka atau literasi melalui LKPD nanti Ibu berikan LKPD. Anda bawa HP kan? Ada. Nanti Ibu ingin kalian mencari gangguan satu saja gangguan pencernaan yang ada di internet. Nanti apa penyebabnya, mengapa demikian, apa yang harus Anda lakukan. Nah, nanti kita harus presentasi satu persatu ke depan kelompoknya. Oke. Nih, penilaian nanti ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perhatikanlah gambar berikut nih. Gambar 1. Apa itu? Maka di belakangnya ada WC loh. Diare atau Buang air besar. mencret. Kalau yang gambar 2 mama atau asam lambung. Nah, apa yang ingin Anda tanyakan dari gambar itu? Jadi ada 2 gambar kan? Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke, saya Sabira. Apa perbedaan penyakit mah dan diare padahal sama-sama sakit perut? Oke, terima kasih. Investigasi terhadap gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Ini adalah KPD-nya. Nanti silakan sambil berdua. Kalian identifikasi penyakit apa? Cukup hanya menggunakan satu HP saja ya. Nah, satu saja yang dijawab, yang lainnya apanya? Oke, gangguan yang sistem pencernaan bisa. Nanti dijawab dulu pertanyaan berapa menit? 10 menit, 15 menit. 15 menit. Bisa?
ada 1, apa LKS-nya? 1, apa yang ditanyakan? Alat dan bahan. Oke, yang selanjutnya lagi. Langkah-langkah, di langkah-langkahnya. Pertama, carilah informasi. Kita berarti kita mencari informasinya di Google ya. Yang kedua, nah, kita akan melakukan investigasi kira-kira penyebabnya apa, kenapa, atau bagaimana. Oke, selanjutnya lagi. Kita menganalisis sesuai dengan tadi kan yang ditanya apa sih penyebab mah itu, bagaimana mengobatinya, terus apa sih beda antara sesuai dengan obat. Oke, kelompok apa selanjutnya lagi? Sudah selesai sampai di sana. Buatlah kesimpulan. Nanti setelah Nanda buatlah kesimpulan. Setelah Nanda membuat kesimpulan, nanti Ananda akan tampil ke depan menjawab presentasi hasil apa. Nanti apanya difotokan melalui WA group ya. Fotokan WA group hasil diskusi Ananda. Ini yang bagian belakang saja. Yang nomor kedua, fotokan ke ibu cukup 1 per kelompok yang mengerjakannya. Nah, 1 yang lainnya berdiskusi. Oke, ada pertanyaan sampai di sana, Nanda? Kelompok itu beda-beda penyakitnya, Bu. Ya, beda. Nanti Bu kasih dulu Ananda mencarinya di HP. Nanti, Bu, kami kelompok 1 tentang mah, oke? Kunci kelompok 1. Dan kami kelompok 2 tentang ini, Bu. Kunci kelompok 2 tentang ini. Bu, kami kelompok 3 tentang ini, Bu. Oke. Kunci sekali lagi. Ya, Nanda, kalau ada foto bisa dikirim melalui WA juga nggak apa-apa. Jadi kita sama buku cetak ada di atas meja. Oke, kita bersama Nanda kalau kawan ada yang tukang baca buku, ada yang melalui HP, ada yang mencatat. Bagilah kerja sesuai dengan tim masing-masing. Oke. Ya, di sini. Ada pertanyaan? Oke, Bu kasih waktu 15 menit. Ada yang mau menguncinya? Oke. Oke, kelompok 2 sembelit. Kelompok 3 ya? Ini 3. Oke. Diare, oke. Kelompok diare dan sembelit. Oke, silakan Anda dikasih waktu 15 menit. Nanti nonton kalau ada pakai foto silakan boleh Anda memberikan di WA. Dan Anda silakan dikerjakan jika ada pertanyaan tanyakan dulu. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Menyelesaikan 3 gangguan sistem pencernaan. Ada diare, ada sembelit, ada demam. Nah, sekarang kelompok siapa yang ingin maju dulu? 1. Oke, silakan maju semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti sediakan 1 buah pertanyaan ya. Oke, silakan menghadap berdiri dengan rapi. Oke, silakan. Rapi. Oke, silakan.
protozoa seperti etamoe bajoli. Diare adalah sebuah kondisi ketika mengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Penyebab gangguan diare adalah jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air tidak bersih. Gejala-gejala diare. Mulai yang bertanya. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 yang kelompok terakhir tadi yang sudah mempresentasikan tentang sembelih. Berarti ada 3, ada diare, ada demam dan Nah, pertanyaan awal tadi bisa kita jawab. Pertanyaan dari Zaskia tadi. Apa tadi? Kenapa? Penyebab bisa kita jawab. Kenapa? Naiknya asam lambung, terlambat makan sehingga mengakibatkan naiknya asam lambung, stres, dan yang konsumsi makanan yang terlalu berat. Oke, Alfian. Sedangkan ini tadi apa pertanyaan kali tadi? Cara mengobati penyakit ya dengan tepat makan, minum air putih, makan secukupnya, cuci tangan teratur, cuci tangan sebelum makan, itu yang harus kita lakukan. Terus pertanyaan dari Salsabila tadi, kenapa kok penyakit juga bisa mengakibatkan stres? Ya kan? Kenapa ya? Kita bisa sakit. Ini gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bong. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kencingan, dan infeksi usus. Tadi sudah kan kita melihatnya bagaimana caranya tadi mencuci tangan, makan tepat waktu, tidak minumannya, termasuk ananda belum makan, minum minuman berat, itu juga bisa menyebabkan asam lambung. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana pelajaran kita hari ini menyenangkan? Oke, nanti untuk penilaian akan dikirim melalui WA group, nanti di sana ya. Oke, selamat pagi Ibu Herli Afrida, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini mohon waktunya kita bincang-bincang pada hari ini mengenai kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin. Jadi bincang-bincang kita hari ini itu seputar dari refleksi kegiatan kita yang kemarin. Dari bincang-bincang kita hari ini, Nelly ingin tahu apa yang Ibu Herli harapkan dari bincang-bincang kita pada hari ini.
hasil mungkin saja dari hasil pembicaraan atau diskusi kita hari ini yang saya harapkan adalah saya ingin tahu refleksi dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Iya, baik. Berarti kita akan membahas refleksinya ya. Nah, untuk refleksi dari pembelajaran kita yang telah Ibu Herli lakukan kemarin, bagaimana nih perasaan Ibu Herli setelah melakukan pembelajaran pada hari kemarin? Perasaan saya ada rasa senang juga ada rasa kepuasan tersendiri karena di mana saat pembelajaran kemarin siswa itu lebih antusias dalam belajar, mereka lebih agak termotivasi dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, berarti siswa sudah mulai Mulai termotivasi ya, giat, udah lebih giat. Ini sesuai dengan pada tahap praobservasi kemarin pengembangan diri yang Bu Herli harapkan, Bu Herli bisa menyampaikan materi sehingga siswa bisa termotivasi. Nah, dalam pengembangan diri Bu Herli ini apa yang sudah Bu Herli lakukan kemarin nih dalam pembelajarannya? Yang sudah saya lakukan di mana kemarin kan materi tentang gangguan sistem pencernaan, Iya. di mana gangguan itu ada di sekitar siswa seperti diare, emah, atau sembelit itu kan sudah diketahui oleh siswa sendiri, makanya itu bisa dijadikan pelajaran juga bagi siswa, tidak hanya ilmu IPA aja tetapi bisa diterapkan sudah lebih ke konseptualnya Iya. di lingkungan peserta didik gitu. Berarti Bu Herli itu dari apa yang Bu Herli bicarakan tadi ini kalau tidak salah dengar ya saya, bahwasanya Bu Herli itu sudah melakukan pembelajaran secara kontekstual ya, sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami materinya. Nah, sekarang inspirasi apa yang Bu Herli dapatkan nih selama model pembelajaran yang Bu Herli terapkan itu? Apa inspirasi yang Bu Herli dapatkan dari sana? Inspirasi di mana siswa itu akan mudah belajar apabila materi yang kita ambil itu di sekitar siswa, permasalahan yang berkaitan langsung dengan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu akan lebih mudah memahaminya karena sudah ada dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dari yang sudah Bu Herli lakukan dalam pembelajaran, terutama dalam pengembangan diri Bu Herli di dalam kelas, itu apa yang sekarang yang sudah Bu Herli ketahui atau Bu Herli pahami tentang proses pengembangan diri Bu Herli ini? Kemarin prosesnya itu kan masih satu media yang saya gunakan, di mana medianya hanya berupa studi kasus. Jadi di sini besok mungkin saja ada tambahan yang lainnya, di mana berdasarkan diferensiasi lagi yang harus saya gunakan di dalam kelas, sehingga itu lebih menarik minat siswa yang lainnya lagi. Oke, berarti Bu Herli itu sudah mengetahui bahwasanya dalam pembelajaran itu harus ada diferensiasinya. Nah, dari apa yang sudah Bu Herli ketahui itu, apa yang ingin Bu Herli lakukan ke depannya atau apa pencapaian yang ingin Bu Herli harapkan ke depannya? Yang saya harapkan ke depannya di mana saya akan membagi siswa itu berdasarkan mungkin minat siswa bisa atau media yang saya gunakan untuk memudahkan peserta didik itu untuk memahami pembelajaran sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Berarti sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Ada yang mungkin kebutuhan belajarnya itu video, audio, dan kinestetiknya. Nah, untuk pengembangan diri Bu Herli sendiri, ke depannya apa kira-kira aktivitas yang akan Bu Herli lakukan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam proses pembelajaran? Salah satunya bisa saja saya akan membuat LKPD-nya sesuai dengan cara belajar siswa, juga mungkin menyusun media atau hal-hal yang dianggap perlu untuk proses pembelajaran. Oke, bagus sekali itu Bu Herli, sehingga nantinya proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih menarik lagi ya untuk peserta didik kita. Nah, kemudian Ibu Herli dari rencana aktivitas yang akan Bu Herli lakukan ke depannya ini, Bu Herli butuh dukungan dari siapa nih untuk bisa Bu Herli mengembangkan lagi potensi Bu Herli ini gitu? Mungkin dukungan itu dari semua pihak, termasuk rekan sejawat juga bisa, atau dukungan yang lainnya, salah satunya kalau IPA itu kan bisa saja mencari narasumber yang dari luar seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, lebih ke kesehatan, atau sesama guru IPA juga membutuhkan, guru BK juga dibutuhkan
dalam bimbingan siswa-siswa mungkin akan kedepannya akan ditemui dalam permasalahan pembelajaran. Akan tetap terus Nah, belajar tetap ya. belajar. Akan tetap terus belajar Bu Herli. Oke Bu Herli, dari bincang kita pada hari ini itu Bu Herli ingin lebih meningkatkan lagi gitu kan. Nah, bagaimana nih komitmen Bu Herli dengan keinginan Bu Herli untuk pengembangan diri ini? Komitmen saya ya ingin terus belajar, memahami semua hal-hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik iya. melalui PMM atau internet atau YouTube apapun, ataupun diskusi dengan rekan sejawat sehingga bisa dikembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Berarti kedepannya akan Ya, terus belajar ya. terus belajar. Jadi tindak lanjutnya kita nanti akan terus belajar. Oke Bu Herli, terima kasih ini untuk kesempatan untuk berbincang-bincangnya. Nah, dari bincang-bincang kita hari ini apa yang Bu Herli dapatkan? Yang saya dapatkan, saya harus belajar lebih lagi dan merefleksi kembali jika proses pembelajaran akan berhasil itu untuk menambah pengetahuan lagi. Iya, oke. Berarti ini refleksi kita Ya. pada hari ini, refleksi dari pembelajaran Bu Herli itu sesuai dengan apa yang juga sudah saya lakukan kemarin setelah melihat Bu Herli, bahwasanya itu untuk kedepannya kita bisa memperbaiki lagi, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian kompetensi sosial emosional, bagaimana menghadirkan murid sepenuhnya. Nah, itu akan kita refleksi dan kita evaluasi. Baik Bu Herli, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga kedepannya kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly dan Bu Herli yang sudah melaksanakan coaching pasca observasi yang sudah dilaksanakan pembelajarannya kemarin oleh Bu Nelly selaku coach dan Coachnya Bu Herli, coaching. Herli. Alhamdulillah bagus sekali, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Herli.